بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal saat berperang di jalan Allah Ta'ala. Artinya apa ya? Juga bilang, Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang derajat keutamaannya itu bisa menghantarkan seseorang di atas seorang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memahami ini dengan baik, ya, kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan kali ini yang kita jalani. Sisa sepanjang 25 ke depan atau sekitar 24 ke depan, kita maksimalkan dengan sebaik mungkin agar Ramadan ini tidak berlewat, tidak kita lewati dengan sia-sia, kita lewati dengan amal-amal yang tidak bermanfaat. Mari sama-sama kita fastabiqul khairat, beramal soleh dengan sebaik mungkin, ya. Itu agar jangan momentum ini terlewat dengan sebaik mungkin. Nah, yang keterangan yang lain yang dapat kita jadikan motivasi untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini, ternyata Alhamdulillah ada sebuah keterangan dari Ibnu Qudamah, orang ahli fikih, ya, di madhab Imam Hambali. Dia menyatakan bahwa hunaka salasu a'malin la yujalu fil mizan. Ada tiga amal yang bisa menggetarkan mizan, ya. Apa itu mizan? Mizan itu seperti sebuah timbangan yang sangat besar, yang kalau bumi dan langit diletakkan di atasnya, sama seperti ibarat perbandingan ketika kita melempar koin di tengah lapangan. Lapangan itu mizan, koin itu adalah dunia dan seisinya, ya. Jadi luar biasa. Nah, ada tiga amal ini yang bisa menggoyangkan mizan sampai goyang gitu. Itu salah satu diantaranya adalah Ramadan di waktu itu. Jadi keutamaan Ramadan ini sangat luar biasa, ya, sehingga mampu menggetarkan mizan, ya. Sementara kita memahami Ramadan atau menyikapi Ramadan itu kadang-kadang hanya biasa seperti halnya kebanyakan orang, ya. Oleh karena itu sekali lagi, mari sama-sama kita jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah momentum terbaik kita. Sisi lain, kita memahami Ramadan itu kan secara bahasa artinya dari akar kata romdo. Romdo itu artinya padang pasir yang kering dan panas dan kering gitu, ya. Nah, sehingga secara bahasa bisa kita maknai Ramadan ini adalah sebagai sarana pembakaran dari seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang kita perbuat. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum paling baik untuk kita mentaubat, untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kita pernah berkata kepada ibu kita, berkata nada lebih tinggi kepada ibu kita. Saat inilah mungkin karena mereka sudah tiada, saat kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesalahan kita semuanya atau dosa-dosa yang lainnya yang kita lakukan, agar menjadikan momentum Ramadan ini bagian dari kita menghapus dosa-dosa kita. Inilah kesempatannya Ramadan tahun ini, ya. Nah, Alhamdulillah, berapa menit lagi Pak moderator ini? Jam 6, 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi? Iya, 1 menit lagi. Baik. Jadi sekali lagi, teman Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita memaknai Ramadan ini jangan sampai lewat dengan kesia-siaan. Seluruhnya kalau bisa detik per detik, jam per jam kita maknai dengan aktivitas-aktivitas yang baik, aktivitas yang luar biasa, sehingga semuanya adalah manfaat yang bisa kita lakukan. Nah,
sebagai jaga-jaga nih, jaga-jaga agar Ramadan kita, supaya misalkan khawatir kita mungkin ada yang merusak, khawatir ada yang kurang, khawatir kurang dalam pelaksanaannya, siapkan planning B-nya agar Ramadan kita lebih terjaga. Ya, kemarin kita mendengar ada tawaran dari Al-Hijrah, ya, menawarkan paket berbuka, paket bersahur. Nah, itu adalah plan B-nya kita agar mendapatkan Ramadan yang jauh lebih banyak. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa siapa yang memberikan berbuka, ya, makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Oleh karenanya, luar biasa kalau kita bisa menyediakan budget anggaran untuk mengcover puasa kita supaya bernilai di sisi Allah, yaitu dengan menyediakan berbuka. Ya, berapa? Ya, sesuai kemampuan kita. Ya, Nabi juga menyatakan bahwa hatta sebutir kurma dan seteguk air. Ya, masa sih kita tidak mampu menyediakan satu butir kurma sehari untuk satu orang berpuasa, berbuka puasa, atau seteguk air? Ya, kita bukan berarti kita memaknainya hanya satu seperti itu, tapi berapapun yang kita mampu, kita sediakan planning itu agar kita mendapatkan puasa-puasa yang lebih banyak. Bahkan ada satu cerita dari sebuah pondok yang santrinya ada 1.500 orang. Kemudian donatur ini datang ke pondok tersebut menanyakan berapa budgetnya. Dalam satu bulan itu 250 juta. Kemudian dia borong seluruhnya. Ya, Ustadz, ini 250 juta untuk biaya makan, minum, buka, dan sahurnya para santri selama 1 bulan. Luar biasa. Dia menyediakan 1.500 orang itu dia tanggung. Dan itu menjadi Ramadan. Luar biasa. Kalau kita mau dapat Ramadan 1.500 tahun, nggak mungkin. Ya, mau dapat Ramadan 100 tahun, tidak mungkin. Usia kita nggak sampai. Tapi Allah sediakan paketnya kepada kita untuk kita milih yang sesuai kemampuan kita. Agar plan B ini mengcover sisi kurang dari amalan saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itu barangkali ibadah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pun hanya menyampaikan materi ini bukan bertujuan untuk memberikan tausiah pada antum semua, hanya sebagai sharing bahwa saya pun memiliki kebutuhan yang sama sebagai antum semua, ingin menjadikan momentum Ramadan ini adalah momentum yang bisa menjadikan kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, penuh semangat, penuh giroh untuk bisa menghasilkan pribadi kita yang jauh lebih baik, bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan transaksi kita di hadapan Allah dibalas, ditukar dengan alat tukar paling berharga, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi